Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Pak John Purna. Saya selaku manajer daya tarik wisata Jatiluwih. Sebenarnya tamu sudah berkunjung ke Jatiluwih, khususnya tamu Eropa. Yang saya lihat itu dari tahun 80 itu sudah ada tamu Eropa datang ke Jatiluwih. Pokoknya tamu Eropa, tamu Inggris, tamu Prancis itu sudah datang ke Jatiluwih sejak tahun 70, 80-an lah. Seiring berjalannya waktu, begitu tahun 2012, penghargaan pertama yang diterima Jatiluwih itu adalah warisan budaya dunia. Objek ini, subak ini, dijadikan warisan budaya dunia oleh Badan Dunia PBB yaitu UNESCO. Nah, sejak itu jumlah peningkatan tamu yang berkunjung ke Jatiluwih itu lumayan signifikan meningkat. Yang mendapat World Heritage itu adalah subak, bukan sebenarnya sawah bertingkat ini. Subak itu mengambil konsep dari kita karena yang sudah biasalah di Bali. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan alam, dengan yang di atas, dengan sesama. Dan itulah yang terjadi sebenarnya di Jatiluwih, yang mana sawah ini sebenarnya sudah ada ratusan tahun yang tetap kita pelihara sampai saat ini, dan mudah-mudahan memang ada tantangan ke depannya untuk mempertahankan ini, tapi sementara dengan kunjungan tamu yang datang ke Jatiluwih ini, saya yakinkan pasti bisa kita pertahankan. Dengan keberhasilan kita menjadi World Heritage yang mana piagam itu kita terima tahun 2012, pada tahun 2024 ini kita kembali mendapat penghargaan dunia, yaitu sebagai desa wisata terbaik atau yang kita sebut dengan Best Tourism Village by United Nations Tourism, yang istilahnya BTP UN Tourism gitu. Nah, penghargaan inilah sebenarnya kita dapat. Kenapa kita dapat penghargaan ini? Pertama, sekali lagi, karena kita bisa mempertahankan apa yang ada saat ini, bukan mengurangi sawah, bukan membangun di sawah, itu sebenarnya. Nah, sebenarnya penghargaan dari Best Tourism Village oleh PBB ini mengacu kepada sustainable dan regenerative tourism. Saat ini memang semua aktivitas turis itu ada di sawah saja. Nah, nanti bagaimana saya mengembangkan Jatiluwih ini agar tidak terfokus di sawah saya. Kita sudah banyak punya master plan untuk Jatiluwih ke depannya, biar Jatiluwih benar-benar sustain dan regeneratif. Kenapa saya concern sekali, kita concern sekali dengan pertanian organik di sini? Karena kita paling hulu ya, namanya Jatiluwih. Di atas kita tidak ada sawah. Kita benar-benar air yang datang mengairi sawah kita ini benar-benar natural dari hutan, dari sumber-sumber air yang ada di hutan. Makanya kita yakin sekali kita akan bisa membawa Jatiluwih ke pertanian organik selanjutnya. Kenapa kita pasti bisa mempertahankan? Pertama, jadi semua kegiatan yang ada di Jatiluwih itu kita sekarang melibatkan semua komponen masyarakat. Apapun kegiatan di Jatiluwih, baik itu berupa Jatiluwih Festival, baik itu Subak Festival, baik itu kegiatan-kegiatan lainnya, dari Dinas Pertanian, dari Dinas Kebudayaan, dari Dinas Pariwisata, itu anak-anak di Jatiluwih dari tingkat SD, dari tingkat TK sampai manula, kita selalu libatkan. Kita selalu tiap bulan kita selalu meeting sama generasi muda di Jatiluwih, betapa bahagianya sebenarnya kita, bersyukurnya kita karena kita sudah diwarisi ini. Nah, ini dah kita selalu tanamkan ke generasi muda, khususnya karena yang tua-tua kan sudah yakin, dia sudah menghormati apa yang mereka terima dari leluhurnya kemarin. Tapi bagi generasi muda kita libatkan kesenian tradisional di sini, kegiatan di sawah yang ada di sini seperti membajak dengan dengan sapi, mencari belut, permainan ukur, itu kita hidupkan lagi semua. Bahkan tarian tradisional yang ada di
Jatiluwih sebelumnya sudah lama tidur, kita balikan lagi, hidupkan lagi dalam Jatiluwih Tugutani. Nah itulah kita memulai dari sekarang, pelan-pelan tapi pasti anak-anak akan mencintai kampungnya sendiri dan mau mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Di sini penunjang yang ada di Jatiluwih itu kita adakan e-bike, electronic bike, karena kan semua kita bicara sekarang go green dan segalanya. Nah di sini juga kita galakkan sekali homestay, karena saat ini Jatiluwih setelah jam 6 itu hampir tidak ada aktivitas. Kita benar-benar perlu pendukung orang-orang yang mau stay di Jatiluwih. Setelah itu kita buat jalan trekking yang nantinya Jatiluwih ini paling terkenal dengan trekking, karena kita bisa membuat trekking sesuai dengan permintaan dari tamu. Nah ini kita lagi kembangkan, kita buat lagi master plan di mana kita bisa bikin outbound, di mana kita bisa membuat meeting open air, di mana kita bisa membuat permainan anak-anak. Jadi semua dalam progres, dan mudah-mudahan di awal tahun 2025 ini master plan Jatiluwih itu sudah ada semua. Tantangan yang paling berat itu otomatis kan dari masyarakat, karena yang punya objek wisata persawahan ini adalah milik pribadi. Seperti kebanyakan orang di Bali, kalau sama ini sawah saya siap dong, saya bisa membangun apa saja di sawah saya. Nah inilah kita sedang godok peraturan desa, apa sebenarnya yang bisa dilakukan di sawah. Bangunan jenis apa saja ada boleh sawah. Contoh ini, kan di sini tuh setiap petani itu punya kandang sapi. Kandang sapi itu ukurannya maksimum 3 kali 4 meter. 3 kali 4, dan nanti atapnya harus pakai alang-alang, dindingnya harus pakai bambu betung gitu. Itulah yang sedang kita jajaki sekarang, karena kan di jalan-jalan trekking sekarang itu kan mulai berjualan pakai pondok sapinya itu. Nah makanya dari sini adalah peraturan desa nanti mengatur semua itu. Sebenarnya bukan kita yang ngatur, itu akan kena di peraturan desa dan peraturan Subak. Saya tambahkan lagi mungkin dari jalan trekking yang ada dari timur ke barat itu kan banyak sekali lapangan kerja yang bisa kita serap nanti di sini. Sepanjang jalan trekking ini akan melalui rumah-rumah penduduk juga gitu. Karena kita sudah desain ini masuk ke rumah penduduk biar tamu yang datang Jatiluwih itu, ini rumah penduduk yang lama-lama yang sudah tua. Sekali kalau kita ngomongin material yang ada di alam Jatiluwih itu hampir semua ada. Alang-alang kita juga ada, bambu, segala jenis bambu juga kita ada. Nah makanya untuk bangunan khususnya di sawah nanti itu diharuskan memakai atapnya harus pakai alang-alang, dindingnya harus pakai harus pakai bedeng atau bambu-bambu. Sampah memang jadi masalah besar sebenarnya. Hulu menurut saya inilah, sebelum saya kembali ke sebenarnya pengelolaan sampah itu harus dimulai dari rumah tangga. Kalau misalnya dari rumah tangga kita sudah sampah itu kita pilah, itu sebenarnya akan nilainya benar-benar tinggi. Itu poinnya. Tapi saat ini kan tidak ada yang mengatur ke arah itu. Karena gini, anggaplah seperti salah satu di desa di Gianyar itu kan dia dibuatin lubang. Ada yang organik, ada yang non-organik. Nah itu kan itu sesimpel sekali sebenarnya. Kalau kita bisa ngatur dari keluarga masing-masing, sampah sebenarnya ada masalah di Bali. Kecuali seperti restoran ini yang sah sampahnya. Tapi begitu juga kalau misalnya bisa restoran ini memilah sampah yang mana organik mana non organik, kayaknya sih yang non organik siapa juga mau tegalnya diseliparin sampah gitu, karena tidak akan ada masalah kan. Nah saat ini mohon maaf, sampah yang ada di Jatiluwih ini masih dipegang oleh desa. Memang nantinya kita berencana ambil alih sampah itu biar penanganannya jauh lebih baik. Harapan dari saya khususnya ke mahasiswa, adik-adik mahasiswa, saya sebenarnya mengundang semua universitas yang ada di Bali khususnya, bahkan di Indonesia, untuk datang ke Jatiluwih, bantu kami. Sebenarnya pemikiran yang paling kuat itu kan datang dari mahasiswa, bukan orang-orang generasi tua seperti saya. Nah, ayo datang ke sini, mau ngembangin apa, asal tidak merusak lingkungan, asal itu membuat regeneratif tourism dan
sustainable tourism, kita welcome. Silakan di sini masih banyak sekali ada lahan tidur seperti pengembangan avokat, durian, kopi itu banyak sekali. Saat ini hampir 50% lahan Jatiluwih itu tidur. Nah, makanya kalau misalnya dari Departemen Pertanian atau Universitas Pertanian mau datang Jatiluwih, ayo kita bekerja sama di sini. Showing the people bahwa adik-adik itu berguna untuk masyarakat. Nah, di sini masyarakat Jatiluwih tidak bisa bekerja sendiri. Makanya saya perlu bantuan dari generasi muda, mahasiswa seperti adik-adik ini untuk datang ke sini membangun. Sebenarnya untuk membangun Jatiluwih kita tidak bisa memakai lokalan Jatiluwih saja. Kita tetap welcoming investor, tapi benar-benar kita ya tahu bahwa banyak sekali jenis investor. Ada jenis investor yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat environment di sekelilingnya. Tapi yang kita perlukan Jatiluwih, bagaimana investor datang ke Jatiluwih bisa membangun bersama-sama desa kita Jatiluwih dan selalu mengindahkan lingkungan yang lingkungan yang sustain. Dan kalau misalnya dia harus membuat hotel, kita tidak mau ada hotel yang bertingkat. Kita harus ada hotel yang sejenis bungalow, sejenis villa yang benar-benar bisa menyatu dengan alam. Itulah investor yang kita perlukan di Jatiluwih.